Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Seto, selaku mentor, dan selamat sore Bu Mary. Perkenalkan, nama saya Darwanto. Saya supervisor dari Departemen Commercial Zone. Dalam kesempatan ini, izinkan saya mempresentasikan hasil pembelajaran di fase support, yaitu kasir, logistik, dan ICU. Yang outline presentasi saya yang pertama kasir, terus yang kedua logistik, yang ketiga ICO, terus slide selanjutnya masuk di fase kasir. Kasir untuk KPI tertinggi adalah di 50%, yaitu ketepatan keakuratan dalam transaksi. Kemudian slide selanjutnya, seorang kasir juga memiliki 7 step selling kasir. Yang pertama greeting, yang kedua tanyakan member, terus yang ketiga cek fisik, scan dan input barang atau DO, terus poin yang keempat adalah tawarkan derivatif dan konfirmasi pembayaran, terus yang poin kelima terima pembayaran dengan 2 tangan, poin yang keenam berikan kembalian atau kartu kepada customer, kemudian poin yang ketujuh adalah ucapkan terima kasih. Di sini poin yang ingin saya highlight adalah tawarkan derivatif dan konfirmasi pembayaran. Nah, di sini sangat penting sekali menurut saya. Karena apa? Karena biasanya kalau misalnya di sales tidak bisa mengclosingkan derivatif, ujung tombak adalah ujung terakhir, itu adalah adanya di kasir. Makanya seorang kasir juga harus aktif bisa menawarkan derivatif, ya, contohnya Puripro ataupun jasa pembersih. Terus konfirmasi pembayaran. Nah, pembayaran ini juga harus seorang kasir juga harus jelas memberikan informasi kepada customer terkait apa yang dibeli oleh customer, harganya berapa, agar kedepannya tidak terjadi komplain. Kemudian selanjutnya problem mungkin yang sering terjadi, problem dan solving di kasir yang sering terjadi. Ini saya mengambil ada 3 poin. Yang pertama salah swipe card atau nominal transaksi. Ini langsung saya jawab ya Pak. Terus solusinya itu memahami atau menggunakan mesin edisi dengan konfirmasi nominal transaksi terhadap customer. Jadi apabila kita sudah transaksi, kita juga wajib konfirmasi ke customer terkait apa yang ingin dibeli customer atau ingin yang ditransaksikan customer, terkait harga, kuantiti, dan sebagainya. Terus poin yang kedua adalah biasanya sering terjadi itu salah input barang atau harga. Nah, ini biasanya juga sering terjadi. Solusinya adalah kita harus berkoordinasi dengan sales, tim sales, konfirmasi sebelum melakukan transaksi. Pastikan barang yang dibeli customer adalah sesuai dengan kemauan si customer, agar si customer tidak komplain. Terus poin yang ketiga adalah adanya penumpukan customer di area kasir. Nah, biasanya penumpukan customer di area kasir ini lebih ke weekend. Nah, gimana sih solusinya kita untuk menghindari penumpukan si customer ini? Apalagi sekarang kita masih ada fase pandemi. Untuk solusinya membuat antrian online. Nah, antrian online atau tawarkan customer transaksi menggunakan virtual account atau payment link yang memang lebih aman untuk si customer dan juga si tim sales atau tim kasir tersebut. Kemudian selain juga bisa untuk problem yang sering terjadi di kasir, ini adalah tugas seorang kasir juga. Tugas seorang kasir yang pertama adalah open, yaitu serah terima berkas dengan manajer untuk di pagi hari. Terus yang kedua report dari sales. Terus yang poin ketiga adalah serah terima modal dan ATK ke tim kasir. Terus setelah open untuk malam hari atau malam closingnya ada closing, yaitu ada 3 juga. Yang pertama adalah terima final payment atau ATK. Terus poin yang kedua adalah menghitung sales dengan manajer. Yang terakhir adalah serah terima berangkas dengan manajer. Sekian adalah presentasi untuk fase kasir. Kemudian yang selanjutnya adalah fase logistik. Untuk di logistik memiliki KPI, yaitu 8 KPI yang bobot tertinggi adanya di ketepatan penerimaan barang. Jadi seorang logistik ini harus baik handling penerimaan barang, makanya dia bobotnya tertinggi.
Nah, kemudian handling seorang logistik juga harus bisa menghandling barang. Handling barang sini saya kategorikan menjadi 3, yaitu panel, terus yang kedua non panel, terus poin yang ketiga adalah aksesoris. Nah, di sini cara menghandling atau dengan baik ada 4. Yang pertama, harus memiliki simbol handling produk yang ada di shipping mark atau packing. Terus poin yang kedua adalah semua barang harus diletakkan di atas palet. Poin yang ketiga adalah barang berat harus berada di posisi bawah. Poin yang keempat, tidak boleh ditumpuk. Nah, ini sangat penting sekali bagi seorang logistik, bagaimana cara menghandling barang dengan baik. Apabila barang berat itu harus ada di posisi bawah. Kenapa harus di posisi bawah? Karena kalau misalnya ditaruh di posisi atas, barang yang kecil atau aksesoris atau dan lain-lain yang tertumpuk bisa mengakibatkan barang tersebut cacat atau rusak. Kemudian seorang logistik juga untuk menghindari barang rusak, kedepannya juga kita ada bagaimana cara menangani barang-barang yang cacat, yaitu baik dari pengiriman maupun dari pengiriman. Yang pertama barang masuk, terus yang kedua adalah foto observasi armada, terus yang ketiga unloading, poin yang keempat adalah serah terima ke departemen. Nah, serah terima ke departemen ini apabila barang baik, tidak ada cacat, cacat vendor, cacat di barang, tidak ada spare part, itu biasanya langsung diproses GR, ke sistem. Kemudian kalau misalnya barang tersebut ditemukan cacat, maka harus dibuatkan LPPDO. Nah, LPPDO ini harus diproses 1 kali 24 jam agar apabila ditemukan barang cacat menjadi beban DC atau pengiriman, tidak menjadi beban toko. Apabila lewat dari 1 kali 24 jam, maka pembebanan akan dibebankan kepada toko. Nah, ini jenis yang sering terjadi, laporan EPA online atau LPPDO. Jenis LPPDO itu ada 6. Yang pertama, cacat damage, atau yang kedua lebih atau over, yang ketiga adalah kurang atau shorted, terus yang keempat adalah barang tanpa DO, terus yang kelima adalah DO tanpa barang, yang keenam adalah uncomplete part. Nah, ini sering sekali terjadi di toko kita, makanya si seorang logistik harus wajib benar-benar memastikan atau mengecek barang dengan baik. Apabila cacat, maka harus segera dilakukan LPPDO. Semua dengan 6 poin ini terkait yang sering terjadi itu wajib dilakukan LPPDO 1 kali 24 jam. Nah, terus syaratnya itu tadi, yang pertama kan 1 kali 24 jam, terus yang kedua foto cash ID, terus poin yang ketiga foto shipping mark, terus poin keempat adalah foto packing, poin yang kelima selanjutnya adalah foto barang rusak. Ini syarat-syarat pengajuan LPPDO. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana cara mengolah barang cacat menjadi omset. Pertama, LPPDO kita biasanya kalau misalnya barang cacat dari DC, baik untuk stok maupun untuk DO, kita harus ajukan LPDO. Setelah LPPDO, kita ajukan ADF. Nah, ADF ini ada 2, yaitu ADF diskon, terus ADF repair, atau satu lagi ada ADF WO, mungkin WO. Terus proses ADF by ADM terus akan diproses oleh buyer. Apabila promo diskon, maka departemen harus progres diskon. Terus apabila repair, maka si sales atau departemen harus klaim budget repair ke kasir. Setelah dilakukan repair, maka barang tersebut akan kembali baik apabila cacat. Barang tersebut tidak diskon kalau misalnya udah dilakukan repair. Si sales atau departemen wajib menjual barang tersebut dengan harga normal. Terus apabila barang diskon, maka si departemen koordinasi, mungkin si
departemen koordinasi ke tim EDM untuk meminta barcode atau label ADF. Setelah dapat label ADF, maka departemen wajib menempel di barang tersebut dan segera mendisplay barang tersebut di area depan, ditacap menjadi inspirasi agar customer tertarik dan membeli barang ADF tersebut. Sekian untuk di fase fisik. Kemudian yang ketiga di fase ICO atau Internal Control Operation. Bobot tertinggi ada di akurasi fisik barang, yaitu 30%. Kemudian seorang ADM atau ICO juga harus sering share TDM atau transfer data monitoring. Di perubahan harga biasanya terjadi dan biasanya juga di-share setiap hari. Senin mungkin kalau misalnya ada update harga, kenaikan harga. Kenapa sangat penting sekali TDM ini? Karena ini berkaitan dengan customer langsung. Apabila si customer sudah melihat harga di barang tersebut, contoh harganya 1 juta. Tetapi setelah di-input ternyata setelah mau transaksi ada customer mau ternyata harganya 1,5. Nah, itu akan mengakibatkan si customer menjadi komplain. Makanya penting sekali TDM ini harus benar-benar kita infokan ke departemen atau zona terkait apabila ada TDM terbaru atau terupdate agar menghindari komplain customer tersebut. Terus seorang ADM juga harus bisa proses ADF. Yang pertama, penyebab ADF itu ada 3, handling DC, terus handling store, terus installer atau customer. Kemudian kalau dari handling DC, larinya ke LPBDO, apabila ada barang penyimpangan cacat, terus kurang part, terus barang datang tanpa DO, terus kuantitinya lebih dibanding DO, kemudian habis LPBDO langsung diajukan ADF apabila barang tersebut Terus yang kedua adalah handling store. Nah, handling store ini BAP atau biasanya sekarang LKPB yang terbaru dan berkaitan juga dengan installer. Installer juga larinya menjadi BAP atau LKPB. Ini laporan kerusakan pemasangan barang yang biasanya sering terjadi. Itu biasanya case-nya adalah barang cacat atau barang kurang part, terus atau barang salah part itu biasanya langsung dibuatkan LKPB oleh si installer, lalu kita mintakan sebagai pendukung ke buyer untuk melengkapi part-part yang memang kurang pada saat pengiriman. Kemudian kita ajukan ADF. Nah, ADF ini terbagi menjadi 4. Yang pertama diskon, yang kedua adalah repair, ADF repair, kemudian WO, terus yang terakhir adalah in-use. Kemudian selanjutnya adalah proses adjustment. Nah, seorang ADM juga sering melakukan adjustment. Adjustment ada 5 poin. Yang pertama adalah cek akurasi secara berkala. Kemudian poin yang kedua koordinasi dengan departemen terkait. Terus poin yang ketiga adalah pengisian form adjustment. Terus poin keempat adalah input by SAP atau posting manager. Poin yang kelima adalah review by HO atau email berkas pendukung. Nih, adjustment ini berlaku hanya di bulan berjalan apabila tim sales biasanya yang terjadi di lapangan, tim sales salah jual barang, contoh kursi warnanya ada 2, ternyata dia jual dengan artikel yang berbeda, tapi barang yang dibeli customer adalah warnanya harus dilakukan di sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you. Boleh Bu Mary dulu, Bu. Oke, selamat sore Pak Anto dan Bapak Ibu. Selamat Saya sore, Bu. ya kalau secara tampilan slide dan lain-lain lebih mendetail ya kalau saya lihat. Ada beberapa yang sebenarnya
tidak harus disertakan, tapi cukup dijelasin aja gitu. Tapi Bapak tampilkan lebih detail, lengkap dengan tulisan dan pengertiannya gitu ya. Itu sih yang sebenarnya, kalau sebenarnya poin-poinnya aja gitu, tapi nanti dijelasin aja pada saat menjelaskan. Tapi ini versinya Pak Anto ya. Terus saya punya pertanyaan dikit Pak. Pertanyaan saya tentang ADF ya. Kira-kira Bapak tahu nggak berapa budget ADF dari satu store itu kan ada budget per bulannya itu ya. Nah, kira-kira kalau budget di Sultan Agung berapa, dan kalau over budget apa yang dilakukan oleh seorang duty manager? Oke, Kemudian baik, Bu. yang terakhir soal, jadi lupa saya. Yang terakhir soal, nanti deh Pak, yang itu dulu, silakan. Oke Bu, terima kasih pertanyaannya, akan saya jawab Bu. Untuk budget ADF di Sultan Agung itu untuk bulan ini budgetnya 2 juta Bu. Terus selanjutnya apabila over budget, biasanya si ADF itu memotong DBS toko. Itu sih Bu. Oke Pak Anto, tapi usahakan untuk ADF itu tidak kesentuh yang namanya DBS store gitu. Jadi bagaimana kita bisa memanage bulan ini yang rusak mana saja, menghindari kerusakan, dan yang sudah di repair segera terjual. Jadi kalau ibaratnya tuh DBS kita dipakai untuk barang yang rusak atau itu dihindari, sebisa mungkin dihindari. Jadi harus bisa kontrol bagaimana caranya barang ini dengan budget 2 juta itu untuk perbaikannya atau diskonnya, pengajuan ADF-nya. Oke, itu dulu mungkin, silakan Pak Seto. Siap Bu, terima kasih Bu. Oke, thank you. Dari saya boleh sebelumnya Mas, dari depan. Dari depan slide. Oke Pak, sebentar Pak. Oke, ya ini mau saya komentari tentang format ya. Yang di depan ini sebenarnya udah oke sih, saya cek. Cuman coba cari font yang lebih, ini kan lebih Times New Roman ya mungkin ya, atau apa nih. Ya harapan saya lebih fleksibel ininya, nggak kaku. Ini tapi selera sih, selera. Cuman karena panelisnya saya, jadi begitu. Terus next Mas. Ya, Pak. Ini good, udah oke. Next lagi. Ini juga bagus, artinya kita tahu 50% itu yang paling besar ya, ketepatan atau keakuratan data transaksi. Ini KPI kasir ya berarti ya, paling besar ya? Iya Pak, iya Pak. KPI kasir paling besar, 50%. Berarti maksudnya ketepatan itu apa Mas, boleh dibantu jelasin? Ketepatan, keakuratan data transaksi. Jadi seorang kasir tuh biasanya punya ini sih Pak, deadline dalam transaksikan satu customer itu, kalau kita minimal 3 menit itu harus selesai. Terus yang kedua, memastikan juga si customer sudah memiliki member agar kita transaksinya lebih cepat. Itu sih Pak. Oke. Jadi intinya ketepatan ya, ketepatan dan juga jadi nggak cuma tepat tapi juga harus akurat gitu ya. Artinya transaksinya juga jangan salah, tapi juga harus tepat, harus akurat, harus cepat juga kalau 3 menit. Next lagi, boleh. Oke, ini berarti ini tawarkan derivatif dan konfirmasi pembayaran ya. Artinya memang di sales di kita, kasir di kita
menawarkan derivatif, juga konfirmasi dari apa Mas yang dikonfirmasi dari pembayaran itu biasanya? Biasanya konfirmasi pembayaran itu terkait harga sih Pak. Memastikan ke customer, contoh dia beli meja, harganya 1 juta. Nah kita pastikan tuh, Bu benar ya Bu harganya mejanya 1 juta. Terus contoh kalau misalnya ada polis atau jasa konser dijelasin juga nih terakhir, agar menghindari komplain si customer tersebut. Oke, berarti konfirmasi pembayaran ini mengenai apa saja yang customer beli ya, istilahnya seperti itu ya. Ya, ya Pak. Oke, next. Oke, saya pikir di sini ada yang perlu di-highlight ya, Mas. Karena nomor 3 terutama yang problem adanya penumpukan customer di area kasir, membuat antrian online dan tawarkan customer transaksi via online ini sebenarnya sudah oke, sudah bagus, memang solvingnya seperti itu. Tapi mungkin kalau kondisi yang sekarang lebih banyak tab ya, karena kan kasir kan nggak hanya di pos gitu ya, di pos kasir, tapi kemudian sekarang ada di tabnya itu tersebut. Jadi kalau di tab mungkin akan lebih bisa menebar antrian. Artinya di sini mungkin bisa Mas nanti next-nya tambahkan ya, selain membuat antrian online karena sekarang sudah menggunakan tab sehingga lebih memudahkan lagi customer tidak ada antrian gitu. Siap. Ya. Siap. Salah input barang dan harga, koordinasi dengan tim sales dan konfirmasi. Ada typo di sini ya, konfirmasi sebelum melakukan transaksi. Ya, ini biasanya gimana Mas? Kalau ada salah input, misal contoh ya, case-nya di lapangan adalah si sales, kan kita sekarang udah nggak di pos semua ya, kan di kasir. Iya Pak. Nah gimana Kasir. kalau ada case apa namanya sales salah, misal salah dalam segi harga, oh ini harganya nggak update dan lain sebagainya, tapi ternyata kemudian customer itu tetap ngotot dengan minta harganya tersebut, itu gimana penanganannya biasanya? Ya, biasanya ini sih Pak, dari awal memang kita sudah jelaskan contoh itu tadi, makanya seorang mungkin sales itu harus benar-benar memastikan harga tersebut harga yang memang dilihat sama customer. Nah ini yang mengakibatkan komplain ini apabila di tugasnya ADM ya Pak, yang TDM tadi, apabila harga tidak dirubah, apabila ada TDM mengakibatkan customer komplain. Nah, biasanya sih kalau kayak gini customer komplain mau nggak mau biasanya si sales tersebut yang bertanggung jawab karena memang mungkin kelalaian di departemen si sales tersebut. Itu sih Pak. Oke. Berarti ini ya tanggung jawab si sales ya, artinya memang harus benar-benar hati-hati ketika transaksi. Oke, next lagi Pak. Siap. Lanjut. Oke, ini maksudnya berarti untuk semua ya, untuk panel, non panel, ya, atau aksesoris itu berarti handlingnya itu ada 4 poin di bawah itu ya. Ya Pak. Oke, next lagi. Next lagi. Oh, sorry. Bentar. Nah, ini paling sedikit masukan dari saya. Ya, Oke, jadi serah terima ke departemen. Ini baiknya gini, Mas. Jadi Mas Anto bisa bikin, ini ada kursor saya kelihatan nggak di sini? Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan Pak. Nggak kelihatan ya. Jadi kalau bisa, Ya. jadi kalau cacat itu ini dibagi 2 aja. Jadi di atas LPBDO, ya kan, yang bawah proses input GR. Jadi kalau cacat di sini, nanti Mas Anto berarti kan input LPBDO tuh, ya kan, follow up-nya kemana terus kalau tidak cacat berarti kan bisa langsung GR, ya kan. Ini kan artinya harusnya terpisah ini, kan maksudnya cacat harusnya ada di serah terima departemen dong, bener nggak? Benar Pak. Benar. Ya nanti coba diperbaiki. Ini masalah ini aja sih, bagan aja, karena kalau kayak gini bacanya mungkin kalau orang awam serah terima ke departemen, dia kalau cacat berarti kalau LPBDO.
Kalau nggak LPBDO berarti bisa itu kan kalau bacanya, kalau Ya, kita baca langsung. ya, Pak. Nah, cuman kalau ini agak disilang, dipecah gitu. Nah, ini bisa dipisah. Oke, Pak. Next. Oke, yang kiri ini jenis LPBDO ya. Iya, Pak. Ya. Kalau misal contoh case-nya ada barang nggak ada DO, itu follow up-nya gimana, Mas? Kita yang pertama buat LPBDU tadi sih Pak, koordinasi ke DC bahwa memang barang ini datang nggak ada dokumen. Biasanya kita email ke DC atau langsung dibuatkan LPBDU ini tadi. Terus follow up-nya gimana biar bisa di GR? Apa Mungkin nanti dibalikin apa enggak? nggak, biasanya nggak dibalikin sih. Kalau misalnya barang ini stok sih Pak, biasanya ya Pak. Kalau misalnya lebih ke stok sih kalau ini. Jadi nanti mungkin kita udah info ke DC bahwa ada datang barang tanpa DO. Mungkin kalau misalnya sini barang customer, bukan barang customer pasti kalau misalnya tanpa DO. Biasanya kita si DC itu info, contohnya kalau stok di toko tersebut. Itu sih Pak. Oke. Berarti ntar follow up-nya tetap ke DC ya? Apakah ntar Ya, DC akan bikinin apa namanya STO-nya atau seperti apa ya? Gitu ya? Pak, ke DC dia Pak. Oke. Next. Next lagi. Next lagi. Oke, next lagi. Next lagi. Oke, ini adjustment ya. Adjustment kan biasanya di bulan berjalan ya. Kalau lebih dari bulan berjalan gimana tuh, Mas? Pertanyaan terakhir. Biasanya kalau misal adjustment kan bisa diprosesnya di bulan berjalan. Kalau misalnya contoh barang itu minus, barang A minus, barang A ada 2 warna ya Pak. Contoh biasanya sering terjadi di departemen atau di barang A minus ada 2 warna nih. Ternyata si sales jual barang tersebut, contoh yang barang A ada hitam warna putih, jual barangnya hitam pakai KLS putih, maka ini biasanya sering di-adjust. Apabila dalam 1 bulan barang ini nggak ada jualan, nggak bisa di-adjustment, masuk ke bulan selanjutnya kan Pak, jatuhnya dia bakal jadi stok kita Pak, stok store. Kalau misalnya kita nggak cepat-cepat follow up. Yang minus tetap minus, terus yang plus akan menjadi stok toko. Terus kalau udah lewat bulan gimana tuh? Ada ininya nggak? Perbaikannya nggak? Atau nunggu SO ya udah minus aja gitu? Ya, biasanya kalau udah lewat bulan sih memang kita nanti ininya di SO ya Pak. Dia bakalan naik sistem tuh dan menjadi stok toko. Kalau memang kita telat follow up, makanya si departemen atau zona itu harus konsen benar di adjustment ini. Apabila ada salah artikel, salah jual barang, itu memang harus segera diproses di bulan berjalan agar tidak menjadi selisih atau plus minus di nanti pas SO atau di bulan selanjutnya sih Pak. Oke, dari saya cukup mungkin Nanya Mas. dong Mas, Ya. saya nanya dong Lanjut, titip Bu Mary, tentang boleh. adjustment. Jadi itu Boleh, Bu. sebenarnya yang narik stok-stok minus itu siapa Pak? Pak Anto? Kalau di biasanya seputar aja. ADM sih Bu, sekarang ECO. Oke, CO ya. Ya, ECO. CO liburnya hari apa aja? Liburnya, Sabtu Minggu ya. iya, Sabtu dan Minggu. Pernah nggak ngalamin kalau ICO libur Sabtu Minggu dan kebetulan tanggal 31 itu di hari Minggu. Dan kebetulan sekitar jam 11 itu ada salah jual misal gitu Pak. Atau paling nggak malamnya bisa nggak dikontrol supaya nggak lewat bulan. Menurut Bapak kira-kira gimana Pak? Sebenarnya kalau
buat adjustment atau salah jual ya Bu. Salah jual ini barang yang memang harus ada barang lawannya itu yang terjual juga di bulan itu, baru bisa diajukan adjustment. Jadi kalau misalnya memang ternyata di akhir detik-detik mungkin di tanggal 31 ternyata ada plus minus nih, terus besok tanggal 31 di hari Minggu, terus besoknya sudah lewat bulan. Tanggal 1 ya. Tanggal 1. Nah, itu biasanya dia akan naik sistem sih Bu. Kita koordinasi ke, mungkin ada perpanjangan sih, atau tanggal 1 atau tanggal 2-nya untuk tim ADM, karena kan di tanggal 31-nya jatuh di hari weekend tuh. Nah, itu sih Bu, kita mungkin. Oh gitu. Berarti secara sistem tetap patokannya baik ICO ya Pak? Iya, Gitu iya ya. Pak. Ya, Bu. Mungkin kedepannya bisa belajar untuk tarik sistem sistem plus minus. Terus ketika sudah plus minus apa yang kita lakukan? Kalau bisa sih di hari itu juga. Jadi itu mungkin fungsinya kita ya Pak. Jadi pengganti dari ICO, atau paling nggak bantu ICO jangan sampai itu lewat bulan. Karena ketika lewat bulan, ketika dia stok plus atau minus akan jadi beban toko gitu. Itu sih tambahan dari saya. Terima kasih Pak Anto, semangat. Terima kasih Bu Mary, Pak Seto. Ada tambahan lagi Pak Seto mungkin? Cukup, thank you. Cukup. Terima kasih Pak Seto, Bu Mary, dan rekan-rekan. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.